Shalom Dewasa Muda CK7. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Luar nama biasa. Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua baik-baik aja, amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang kami alami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo. Sebab Dia Allah yang baik, amin. Dia Allah yang hebat. Mari dimanapun kamu berada, ketika kamu mengikuti ibadah ini, mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami berpujian, nyanyian kemenangan
kasih ya Tuhan. The weapon may be formed but it won't prosper. When the darkness falls it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. And my God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, the battle belongs to you, Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. And every war he wages, he will win. Oh, I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Jesus, oh, lift up our praise. Terima kasih Tuhan. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take it. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Oh, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good.
Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, give you all the glory. Kasih ya Tuhan. Shalom, jemaat-jemaat dewasa muda yang dikasihi Tuhan Yesus, para profesional muda dan juga yang couples ya. Puji syukur kepada Tuhan untuk hari ini di mana kita mendapat kesempatan untuk bertemu. Suatu kesempatan di mana saya bisa berbagi dan sharing dengan saudara-saudari semuanya, para dewasa muda. Sebelum kita mulai, yuk kita masuk dulu di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap perkenanan-Mu, untuk setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan dan pimpinan yang Kau berikan kepada kami selalu Tuhan. Melalui masa pandemi ini selama 1 tahun lebih. Dan kami percaya bahwa perlindungan-Mu akan tetap nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa kami akan diberkati oleh firman-Mu. Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu ini sehingga setiap pesan yang disampaikan adalah pesan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Nah, jemaat-jemaat dewasa muda yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini suatu kehormatan buat saya bisa berbagi untuk teman-teman semuanya ya. Di CK7 kita ada yang namanya 2PM, ibadah dewasa muda, dan kita juga ada U-turn ya. Saya ingin sedikit kasih gambaran mengenai 2PM ya. 2PM adalah ibadah muda, ibadah dewasa muda yang dibentuk tahun 2012 ya. Saat itu sebenarnya adalah untuk meresponi apa yang menjadi visi dari gembala sidang kita Pak Niko. Pak Niko mengatakan bahwa kita harus sambut yang namanya generasi Joshua ya. Apa itu generasi Joshua? Generasi Joshua adalah generasi penerus. Itu sebabnya kita membangun ibadah baru ya, kita membangun pelayanan ibadah baru ini, pelayanan 2PM ya. Kenapa? Karena ya seperti kita ketahui, Musa dituntun Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir sampai menjelang mereka akan masuk ke tanah perjanjian.
Dan Joshua itu dipakai Tuhan untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan generasi Joshua yang dikatakan oleh Gembala Sidang adalah generasi yang disiapkan untuk benar-benar menerima tongkat estafet sehingga tetap menjalankan apa yang menjadi amanat agungnya Tuhan. Nah, di samping 2 PM kita juga ada U-turn. Sama halnya, ini adalah untuk mempersiapkan setiap jemaat muda supaya bisa menjadi alatnya Tuhan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Nah, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita akan bicara mengenai satu hal yang sangat penting, ya. Khususnya adalah bagi generasi penerus. Kita mau bicara apa? Kita mau bicara mengenai integritas, ya. Kita bicara mengenai integritas. Kita akan belajar bagaimana caranya kita membangun integritas, bagaimana kita mempertahankan integritas di dalam kehidupan kita, ya. Yuk kita lihat di ayat yang pertama. Ayat emas yang saya pegang adalah Matius 5 ayat 8. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, Matius 5 ayat 8 berkata begini, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah." Nah, yang saya ingin tekankan di dalam pesan pada hari ini adalah pada saat kita bicara mengenai integritas, sesungguhnya kita bicara mengenai hati. Amin. Kita bicara mengenai hati. Di Matius 5 ayat 8 bicara mengenai hati yang suci. Hati yang suci adalah orang yang punya integritas, baru memiliki hati yang suci. Dan kepada mereka yang memiliki hati yang suci, Tuhan katakan apa? Bahwa ia akan melihat Allah. Melihat Allah maksudnya apa sih? Melihat Allah maksudnya bahwa kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Melihat Allah maksudnya kita bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Melihat Allah juga bicara mengenai kita bisa menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak peduli dengan penampilan kita. Tuhan tidak peduli dengan kecantikan kita, ketampanan kita. Tuhan tidak peduli dengan pencapaian kita ataupun penghargaan-penghargaan yang sudah kita peroleh. Tuhan tidak peduli dengan kekayaan yang kita miliki. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Amin. Itu adalah hal yang terpenting. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai integritas. Bagaimana kita membangun, bagaimana kita mempertahankan integritas dalam hidup kita. Tapi poin pertama yang kita harus ingat, bahwa pada saat kita bicara mengenai integritas, ini bukan sesuatu yang dilihat dari luar. Pada saat kita bicara sesuatu mengenai integritas, kita bicara mengenai hati. Hati yang apa? Hati yang murni. 1 Samuel 16 ayat 7 menceritakan mengenai apa yang dilihat Tuhan. Ingat pada saat itu Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Ya, kenapa? Karena Tuhan mengatakan kepada Isai, aku akan mengurapi salah satu dari anak Isai untuk menjadi seorang raja. Tuhan katakan itu kepada Nabi Samuel. Nah, tentu pada saat Samuel datang ke rumah Isai, Isai akan sangat bahagia. Karena tidak saja dia didatangi oleh seorang nabi yang merupakan utusan Tuhan, tapi dia juga sebenarnya akan mendapatkan salah satu dari anaknya diurapi menjadi seorang raja. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Isai? Isai panggil semua anak-anaknya untuk datang bertemu dengan Nabi Samuel. Dan saat itu apa yang terjadi? 1 Samuel 16 ayat 6 sampai dengan 7 berkata begini. Ketika mereka, siapa itu mereka? Anak-anak dari Isai. Ya, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, anak sulung dari Isai, Samuel langsung berpikir. Dia bilang begini, sungguh di hadapan Tuhan berdiri seseorang yang diurapinya. Artinya dia sudah langsung berpikir, wah ini loh orang yang akan diurapi Tuhan untuk menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, dikatakan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Tetapi aku sudah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Jadi clear ya, betapa pentingnya hati ini. Karena yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Manusia melihat penampilan, manusia melihat rupa. Tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadi hati ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita waspadai. Karena melalui hati kita ini terpancar bukan penampilan kita. Tapi terpancar seluruh kehidupan kita. Amin teman-teman. Ya. Nah,
Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, poin ini yang saya ingin ingatkan. Bahwa pada saat kita bicara mengenai integritas, kita bicara mengenai hati. Ya. Nah, kita sudah melihat betapa pentingnya hati bagi Tuhan. Jadi bukan suatu kebetulan loh. Kenapa gembala sidang kita, Pak Niko, pada tahun ini mengatakan bahwa visi tahun 2021 adalah the year of integrity. Adalah tahun integritas, ya. Dan integritas bicara mengenai hati. Kita akan lihat ayat emas ya, supaya kita bisa sambung bahwa pada saat kita bicara integritas, kita juga bicara mengenai visi dari gembala sidang kita Pak Niko untuk tahun 2021. Yuk kita baca ayat emas yang disampaikan oleh Pak Niko, yaitu diambil dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Firman-Nya berkata begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Artinya bisa mendekat kepada Tuhan. Yaitu mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Amin. Kembali lagi kita bicara mengenai hati yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di tahun integritas ini, Tuhan sedang bicara mengenai hati. Hati yang bagaimana? Hati yang murni, hati yang suci. Ingat di awal dikatakan, kepada mereka yang memiliki hati yang suci, mereka akan bisa melihat Tuhan. Mereka bisa mendekat kepada Tuhan, mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kuasanya Tuhan, dan menggenapi janji Tuhan dalam hidup mereka. Itu pentingnya, kenapa kita harus selalu menjaga hati kita, ya. Jadi itu dulu yang kita harus tangkap, ya. Sebelum kita maju ke depan, kita tangkap dulu bahwa di tahun integritas ini Tuhan sedang bicara mengenai hati kita, ya. Efesus 5 ayat 15 dan 17 dikatakan begini. Di samping dia bicara mengenai hati, Tuhan juga bicara bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada. Artinya sekarang. Karena hari-hari ini adalah jahat. Apa yang harus kita lakukan? Firman itu mengatakan yaitu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi di tahun ini kita bicara mengenai hati, dan di tahun ini Tuhan katakan sekarang saatnya kamu harus mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Oke? Kita rekap dulu nih, ya. Jadi ke depan sebelum kita bicara mengenai penerapan dari integritas, kita harus tahu dulu nih integritas ini maksudnya apa. Karena kalau kita bicara integritas di luar daripada hati, berarti ini bicara mengenai integritas yang hanya penampilan dari luar. Karena integritas bisa dipalsukan. Kita mungkin bisa melihat seseorang, oh sepertinya orang ini punya integritas. Dia mengatakan apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. Tapi apakah betul seperti itu? Belum tentu, ya. Karena integritas itu tidak bisa dibaca dari luar. Harus dilihat dari dalam hati kita. Nah, ukurannya tidak lebih, tidak kurang adalah hati. Nah, selain itu kita juga harus pergunakan waktu kita. Nah, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita lihat di ayat yang berikutnya. Tadi dikatakan bahwa kita harus pergunakan waktu ini, kita harus lakukan sekarang. Kenapa hari-hari ini jahat? Di ayat yang berikutnya saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada saudara-saudara semuanya. Mengapa dikatakan pada saat ini dan hari-hari ini jahat? 2 Timotius 3 ayat 15, itu perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Keadaan manusia pada akhir zaman digambarkan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada intinya adalah mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk itu? Pesan Tuhan adalah jauhilah mereka itu. Itu adalah pesan Tuhan. Untuk kita menjauhi mereka itu. Jadi tepat sekali. Visi yang diberikan oleh gembala sidang kita, bahwa saat-saat ini kita harus jaga hati. Kenapa? Karena di sekeliling kita, keadaan manusia pada akhir zaman bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Amin. Dan Tuhan perintahkan untuk kita menjauhi mereka semuanya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang mendorong mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Mengapa
di masa-masa akhir zaman ini, mengapa orang lebih mencintai dirinya sendiri? Dan kenapa mereka lebih cinta uang? Jawabannya adalah satu. Jawabannya kita bisa buka di ayat yang berikutnya. Di Galatia 5 ayat 17 dan 25. Galatia 5 ayat 17 dan 25. Di sini dikatakan, kesemuanya yang mereka lakukan itu dasarnya adalah keinginan daging. Dan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan apa yang menjadi perintah Tuhan akan hal itu? Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menjauhi mereka. Amin. Kita harus menjauhi mereka. Itu sebabnya gembala sidang kita mengatakan, now, tahun ini adalah tahun integritas karena waktunya tidak lama lagi. Dan untuk itu kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang dilakukan tadi itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita harus menjauhi mereka. Ya, dan dengan visi yang diberikan itu kita harus semakin berjaga-jaga. Nah, kita akan lihat di ayat berikutnya. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 17 berkata begini, bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan di ayat 25 dikatakan bahwa bila kita hidup oleh roh, kiranya kehidupan kita juga harus dipimpin oleh roh. Amin. Karena kalau kita dipimpin oleh keinginan daging, pada akhirnya kita akan dibawa masuk ke dalam pencobaan. Dan itu tertulis di Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, Yakobus 1 ayat 14 dan 15 berkata bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan apa itu? Keinginan daging, ya. Dan kalau keinginan daging itu dibuahi, maka akan melahirkan dosa. Apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging? Kita bisa baca nanti di Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, ya. Itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan banyak listnya, ya. Jadi jelas bahwa kita hidup harus dipimpin oleh roh. Karena kalau kita dipimpin oleh daging, kita akan masuk ke dalam kebinasaan, ya. Ini adalah hal yang berikut yang saya ingin jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama kita bicara mengenai hati. Integritas bicara mengenai hati, ya. Lalu kita bicara mengenai timingnya. Kapan kita harus memperhatikan mengenai integritas ini? It is now. Saat ini kita harus perhatikan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, baik. Sekarang kita sudah bicara integritas, ya. Kalau kita bicara integritas, apa sih sebenarnya yang biasa kita katakan? Oh, integritas itu bicara mengenai konsistensi. Integritas itu bicara mengenai kesatuan dari kepribadian kita yang kita tidak petak-petakan, ya. Jadi dalam segala hal kita adalah kita, sesuai dengan apa yang ada di dalam kita, ya. Kita tidak berpura-pura, kita tidak ingin tampil sebagai seseorang yang bukan kita sebenarnya. Itu bicara mengenai integritas, ya. Tapi kalau kita mau mengerti integritas lebih dalam lagi, nah hari ini pada saat kita sudah mengerti mengenai poin-poin yang disampaikan di awal tadi, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat komponen dari integritas itu sendiri. Ya, kalau kita bicara mengenai integritas, sepertinya sangat broad, sepertinya sangat luas, ya. Tapi kalau kita bagi-bagi, apa sih yang dimaksud dengan integritas? Nah, saya mengikuti, ya, memang ada yang namanya 6 pillars of character. 6 pillars of character. Kita buka di slide yang berikutnya, ya. 6 pillars of character ini adalah sesuatu hal yang saya dapatkan dari character counts, ya. Ini suatu non-profit organization di Amerika dan mereka mengajarkan ada 6 karakter yang sebenarnya sangat penting untuk dimiliki oleh kita semua. Dan kalau kita pelajari, ke-6 karakter ini merepresentasikan apa yang namanya integritas. Tapi akan lebih mudah buat kita mengerti karena pada saat kita tahu satu karakter demi satu karakter, itu akan lebih mudah untuk kita mengaplikasikannya, ya. Apa itu yang ada di 6 karakter ini, di 6 pillars itu? Itu ada trustworthiness, ya. Yang kedua ada respect. Yang ketiga ada responsibility. Yang keempat ada fairness. Lalu ada caring. Dan yang terakhir adalah citizenship, ya. Tapi yang kita harus perhatikan di bawah, dasar fondasi dari kesemuanya itu adalah truthfulness. Ini dulu, ya. Jadi yang kita bahas di awal tadi mengenai hati dan yang lain sebagainya, itu bicara mengenai dasar fondasi yang ada di bawah itu.
Itu bicara mengenai pure heart. Bicara mengenai hati yang murni. Amin. 6 pillars of characters ini saya pakai sebagai acuan hidup, ya, di mana saya menintrospeksi diri saya. Saya pakai di dalam mendidik anak-anak kami, ya, supaya mereka memiliki ke-6 karakter ini. Dan ini bisa menjadi hal yang juga dipakai sebagai referensi bagi para orang tua muda yang ada di sini. Jadi kita bisa mendidik, kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk memiliki karakter-karakter ini. Karena kalau kita bicara karakter, itu bukan sesuatu yang timbul begitu saja. Tapi karakter itu adalah sesuatu yang harus dipupuk dari awal, dipupuk dari kecil. Ya. Kita akan bahas satu persatu mengenai 6 karakter ini. Ya. Tapi sekali lagi saya mau pastikan bahwa para jemaat sudah mengerti betul mengenai fondasi yang awalnya bicara mengenai pure heart atau truthfulness. Kita harus truthful kepada diri kita sendiri, kita harus truthful kepada orang lain. Ya. Kita akan masuk kepada karakter yang pertama. Karakter yang pertama adalah trustworthiness, ya, bicara mengenai kepercayaan, trustworthiness. Ayatnya saya ambil dari Ulangan 25 ayat 13 sampai dengan 15. Di situ dikatakan, janganlah ada di dalam pundi-pundimu 2 macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berlaku curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi trustworthiness ini bicara mengenai apa? Trustworthiness ini bukan bicara bagaimana kita mempercayai seseorang. Tapi trustworthiness ini bicara bagaimana kita membangun diri kita untuk bisa dipercaya. Amin. Ya, ada beberapa hal di catatan ini, nanti kita bisa lihat di slide-nya. Ya. Apa aja sih yang kita bicara mengenai trustworthiness? Kita bicara mengenai be honest. Ya. Kita harus menjadi orang yang jujur. Don't deceive, cheat, or steal. Ya. Jangan curang ataupun mencuri. Be reliable, harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Do what you say, you will do. Ya, lakukan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Have the courage to do the right thing. Harus memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar. Kadang-kadang untuk melakukan hal yang benar ada harga yang kita harus bayar. Tapi sebagai orang yang berintegritas dan mengerti arti dari trustworthiness, kita harus menjadi orang yang berani melakukan hal yang benar. Walaupun ada harga yang kita harus bayar. Ya, kita harus bangun reputasi yang baik dan kita harus loyal. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang loyal. Loyal bicara apa? Loyal bicara mengenai bayar harga juga. Amin. Bagaimana kita loyal kepada keluarga kita, teman kita, dan kepada negara kita sekalipun adalah pada saat kita berani bayar harga. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, trustworthiness ini sangat penting. Karena relation itu nggak bisa dibangun tanpa trustworthiness. Kita nggak bisa membangun suatu hubungan kalau kita tidak bisa percaya dengan pihak satunya. Ya, kita bicara apa? Kita bicara di dalam keluarga, kita bicara di dalam pekerjaan, kita bicara di dalam pelayanan sekalipun. Harus ada trustworthiness. Ya. Sebagai contoh, saya bekerja sebagai seorang konsultan. Dan jadwal saya banyak dengan traveling, ya. Jadi dari sejak menikah saya banyak traveling. Nah, tentu ya kalau kadang-kadang kalau traveling ini kita bicara waktu tidak sedikit, ya. Kadang-kadang saya 1 bulan bisa 2-3 kali traveling, sekali travel bisa 2-3 hari, bahkan bisa sampai seminggu, ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kalau kita tidak bisa bangun trustworthiness, ya, rasa percaya satu sama lain di dalam keluarga, akan timbul masalah yang besar. Untuk bisa hal itu dihindari, kita harus bangun komunikasi. Saya selalu biasakan diri setiap pagi tetap, walaupun saya sedang di luar kota, setiap pagi selalu ada komunikasi dengan keluarga. Malam ada komunikasi dengan keluarga. Ya. Kadang-kadang siang in between meetings juga lakukan komunikasi dengan keluarga. Hal ini sangat penting. Ini adalah untuk membangun trust di dalam keluarga kita. Hal yang kedua adalah untuk menepati janji. Kita seorang yang trustworthiness itu harus menepati janji, khususnya kepada siapa? Khususnya kepada anak-anak kita. Amin. Anak-anak itu paling sakit pada saat mereka dijanjikan sesuatu lalu tidak ditepati. Kita harus tepati janji kita kepada anak-anak kita. Ya. Karena biasanya kalau kita mau anak-anak tidak lakukan sesuatu, kita
janjikan mereka sesuatu yang lain. Kalau dia sudah tidak lakukan hal itu, menantikan janji kita dan kita tidak tepati janji kita, hal itu akan menyakiti hati anak-anak. Nah, itu sebabnya kita harus membiasakan diri untuk menepati janji kita. Ke anak-anak kita ataupun ke siapapun juga. Itu adalah orang yang memiliki trustworthiness, ya, seorang yang berintegritas. Yuk, kita masuk hal yang kedua. Hal yang kedua adalah respect. Firman-Nya berkata begini di 1 Petrus ayat 2 dan 1 Petrus 2 ayat 17, ya. Perikopnya peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Dikatakan apa? Hormatilah semua orang. Jadi menghormati semua orang itu adalah kehendak Tuhan, ya. Setiap orang yang punya integritas, mereka harus bisa menghormati dan harus bisa menghargai orang lain. Itu banyak poin-poinnya yang kita bisa baca sendiri nanti, ya. Kita harus treat others with respect, kita harus toleransi dengan perbedaan dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai menghormati, di Alkitab banyak contohnya, ya. Tuhan bicara bahwa pasangan suami istri mereka harus saling menghormati. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Dan setiap ayat yang bicara mengenai menghormati, semuanya itu ada janji Tuhan yang mengikutinya. Amin. Ya, oleh sebab itu kita harus sebagai orang yang berintegritas, kita harus memiliki karakter yang bisa menghormati atau bisa menghargai, ya. Terutama adalah untuk kita menghormati orang yang lebih muda. Sepertinya mudah untuk kita menghormati orang tua kita. Kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kita menghormati atasan kita. Kita menghormati pasangan kita. Tapi tantangannya kita juga harus menghormati orang yang lebih muda daripada kita sekalipun. Termasuk anak-anak kita. We need to respect their needs juga. Karena setiap orang itu ada talenta yang Tuhan berikan. Ada nilai-nilai yang Tuhan berikan. Dan tugas kita, ya, sebagai yang lebih senior adalah bagaimana mengayomi mereka supaya talenta itu bisa keluar. Amin. Itu adalah poin yang kedua, bicara mengenai respect. Dan poin yang ketiga, kita bicara mengenai responsibility. Ini adalah hal yang sangat penting. Orang yang berintegritas itu adalah orang yang punya tanggung jawab. Kalau kita tidak punya tanggung jawab, kita tidak bisa disebut orang yang berintegritas. Ayatnya di Matius 25 ayat 21. Ini bicara mengenai talenta, ya. Di ayat yang 21 dikatakan begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada saat kita bicara tanggung jawab, kita bicara mengenai kesetiaan, seringkali kita berpaku kepada hal-hal yang besar. Kita cenderung mengabaikan hal-hal yang kecil. Yang harus kita garis bawahi di ayat ini adalah bahwa Tuhan pertama akan melihat bahwa kita telah setia dalam perkara yang kecil. Karena kalau kita sudah setia dalam perkara yang kecil, baru Ia akan berikan tanggung jawab untuk perkara yang besar. Amin. Saya kasih sedikit ilustrasi. Di sebuah desa ada seorang anak, ya. Dia suka sekali main alat musik tiup. Dia suka main suling, ya. Dan satu hari kepala desa mengatakan, kita akan membuat satu orkestra. Ya, saya akan pilih orang anak-anak semuanya yang punya keahlian bermusik. Saya akan kumpulkan, kita akan buat orkestra karena kita akan bertanding dengan desa yang lainnya. Ya. Dan anak ini sudah senang sekali. Dia bilang, oh ya, aku mau nih, aku bisa. Ya. Dia pergi audisi dan saat itu akhirnya dia lulus. Dia dipilih menjadi salah satu anggota dari orkestra tersebut. Lalu apa yang terjadi? Pada hari pertama datang, dia dikasih materinya dan dia diminta untuk pulang untuk belajar. Masing-masing anak-anak yang ikut, mereka bawa pulang materi, mereka belajar secara individu di rumahnya. Nah, itu makan beberapa lama waktu, mereka belajar sendiri. Dan setiap kali dia belajar, orang rumahnya, tetangganya, setiap kali mereka mendengar, mereka bilang, wah, kamu mainnya bagus sekali. Dan dia sangat bersuka hati. Sampai satu ketika, dia dapat berita, oke, sekarang saatnya untuk kita berlatih bersama-sama. Dikumpulkan mereka semua ini. Nah, pada saat dikumpulkan mereka semua ini, dia dengan senang, dengan girang, dan dengan semangat. Dia mulai memainkan bagian dia sebagaimana yang seharusnya. Tapi pada saat dia mainkan, dia mulai merasa, sepertinya alat musik yang saya mainkan ini nggak ada suaranya, tidak terdengar. Tapi nggak apa-apa, dia tetap setia dia mainkan. Lalu latihan yang kedua dia lakukan juga. Dan dia makin berpikir,
sepertinya memang benar nggak terdengar nih. Latihan yang ketiga, dia yakinkan ini memang tidak terdengar. Latihan keempat, dia tidak lagi mainkan alat musiknya. Dia tetap taruh di mulutnya, tapi dia tidak tiup. Tapi tiba-tiba konduktornya menghentikan latihan itu semua. Dan konduktornya mengatakan begini, saya tidak mendengar suara yang seharusnya ada. Yaitu apa? Datangnya dari si anak ini. Dan anak ini mengaku, ya betul, saya tidak meniupnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, sama halnya dengan Tuhan. Tuhan adalah the master planner. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Dia tahu semuanya. Dan kalaupun kita diberikan satu perkara yang kecil yang untuk kita lakukan, dia tahu kalau kita lakukan atau tidak lakukan. Tapi kontribusi kita itu adalah menjadi kontribusi bagi semuanya. Sama seperti orkestra itu. Itu sebabnya pada saat kita tidak menjalankan bagian kita yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, dia tahu loh. Dan kalau kita sudah lakukan, Tuhan akan percayakan yang lebih. Percayakan yang lebih. Dan percayakan yang lebih. Tuhan mau lihat kesetiaan kita di dalam perkara yang kecil terlebih dahulu. Sesudah itu dia baru percayakan hal yang lebih besar kepada kita. Amin. Ini bicara mengenai responsibility. Ya, cepat saja karena waktu. Nah, yang keempat kita bicara mengenai fairness. Ya. Fairness ini ayatnya saya ambil dari Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan 17. Perikopnya itu bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Di sini digambarkan apa yang Tuhan mau dari orang-orang yang sudah bertobat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhenti berbuat jahat dan usahakanlah keadilan. Amin. Tuhan ingin kita untuk mengusahakan keadilan, bicara mengenai fairness. Dan ini adalah bagian dari karakter yang ada dari seseorang yang punya integritas. Dan ini semuanya adalah kehendak Tuhan. Amin. Yang kita mau lakukan adalah kehendak Tuhan kan. Dan Tuhan katakan kita harus usahakan keadilan. Seperti apa sih yang dimaksud dengan keadilan? Simpelnya saja, saudara-saudara yang terkasih. Pada saat kita mau beli barang, ya, kita pergi ke satu tempat. Biasakan kita untuk punya budaya mengantri. Kenapa? Pada saat kita mengantri, kita menunjukkan keadilan kepada orang-orang yang sudah datang terlebih dahulu. Jangan kita menyerobot sini, menyerobot sana. Ya. Akhirnya we are taking advantage, kita mengambil keuntungan dari orang yang sebelumnya sudah mengantri. Ya, itu bukan keadilan. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai keadilan, kita juga harus terbuka dengan pemikiran orang. Bahwa tidak selalu pemikiran kita yang benar. Kita mau berdialog dengan mereka. Kita mau mendengarkan apa yang menjadi argumen dari sisi mereka. Itu bicara mengenai keadilan. Ya, tidak hanya menjadi seorang yang keras kepala. Orang yang keras kepala, they are not fairness. Mereka hanya mempertahankan apa yang menjadi opininya. Dan itu bukan bagian dari seseorang yang punya integritas. Amin. Hal yang berikutnya, ya, kita sekarang sudah masuk ke bagian yang kelima. Kita bicara mengenai caring. Ya. Seseorang yang punya integritas, mereka juga punya karakter yang caring. Itu di Matius 25 ayat 36 sampai dengan 40 dikatakan begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya kembali bertanya kepada Tuhan Yesus. Kapan guru? Kapan kamu lapar kami beri makanan? Kapan kamu haus kami beri minum? Kapan kamu ada di penjara lalu kami datang melawan engkau? Dan Tuhan Yesus berkata begini. Ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Caring bicara mengenai kasih. Hal kasih yang kita lakukan kepada siapapun sebenarnya kita lakukan kepada Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Caring itu apa sih? Be kind. Forgive others. Mau mengampuni. Ingat bagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sesudah dia dihukum sedemikian rupa.
Dia masih mengatakan apa? Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Amin. Kita bicara mengenai apa? Kita bicara mengenai kasih. Dan anak-anak harus dibiasakan untuk memiliki kasih. Kita ajarkan mereka untuk berbagi. Ya. Nah, hal-hal ini memang harus ditanamkan dari usia muda mereka. Dan yang terakhir, itu adalah citizenship. Pada awal saya melihat 6 pillars of character ini, saya nggak ngerti maksudnya citizenship apa sih. Tapi firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 7 mengatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Ya, jadi dimanapun kita ditaruh, kita harus mengusahakan kesejahteraan di tempat itu. Kita harus menjadi bagian dari community. Kita harus menjadi bagian dari pemerintahan yang ada di sana. Apapun yang menjadi rules-nya, apapun yang menjadi aturannya, kita harus obey. Ya. Itu adalah bagian dari citizenship. Ya. Dan dalam komponen yang paling kecil pada saat kita bicara citizenship adalah di cell group-nya saudara-saudara sekalian. Pasti kalian ada di dalam cell group kan? 2PM, U-Turn, mereka semuanya membina cell group yang mereka sebut cool. Nah, di dalam cool itulah kita harus berkontribusi untuk menjadi berkat satu sama lainnya. Ya, dan kita harus masuk di dalam cool itu. Karena di dalam cool itulah kita akan lebih cepat bertumbuh dengan dukungan setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Nah, ini adalah ke-6 karakter. Ya, tapi saya mau tambahkan satu lagi. Bahwa orang yang punya integritas, mereka juga adalah orang-orang yang mudah untuk mengucap syukur. Gratitude. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Kembali lagi. Kata kuncinya adalah karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Jadi kita juga harus bisa mengucap syukur. Jadi kalau kita lihat di slide yang terakhir, yang merangkum semuanya itu, fondasi dari karakter-karakter kita bicara mengenai integritas, fondasinya adalah truthfulness. Kejujuran kepada diri sendiri, kejujuran kepada orang lain, apa adanya. Truthfulness bicara mengenai pure heart, bicara mengenai hati yang murni. Lalu di atas itu barulah berdiri 6 pilar dari karakter. Trustworthiness, respect, responsibility, fairness, caring, dan citizenship. Lalu di atasnya ditutup dengan gratitude. Ya, karena apa? Harus tetap mengucap syukur. Karena pada saat kita lakukan ini semua, kita berbeda dengan dunia ini. Kita berbeda dengan keadaan manusia di akhir zaman. Karena pada saat kita lakukan ini semua, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan pada saat kita melakukan kehendaknya Tuhan dan berada di tempat yang berbeda, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan mengalami tantangan. Ya. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap belajar untuk mengucap syukur. Sebagai penutup, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita belajar ya bahwa di tahun ini adalah tahun integritas, dan tahun integritas bicara mengenai hati. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Itu sebabnya Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah akan terpancar kehidupan kita. Dan Tuhan katakan, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Now, pergunaanlah waktunya saat ini, karena hari-hari ini telah jahat. Kenapa? Karena kita hidup pada akhir zaman. Dan keadaan manusia akhir zaman, mereka tidak mengikuti kehendaknya Tuhan. Tapi Tuhan inginkan kita untuk mengikuti kehendaknya Tuhan. Amin. Apa itu kehendaknya Tuhan? Kehendaknya Tuhan adalah kita hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Ya. Itu sebabnya kita mengerti betul bahwa integritas ini bukan pilihan. It's not a choice. Tapi sesuatu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita bicara mengenai integritas, kita bicara sesuatu yang very broad. Sesuatu yang sepertinya besar. Pada hari ini kita bagi menjadi beberapa komponen. Ya. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita mendapatkan referensi dari karakter counts. Yang ada yang disebut sebagai 6 pillars of character.
Ya. Jadi keenam karakter inilah yang kita pegang, yang kita pelajari. Ya, kita bicara mengenai trustworthiness, ya, kita bicara mengenai respect, responsibility, dan yang lain sebagainya. Tapi to top all of that, ya, untuk memastikan semuanya itu bisa terjadi, di slide yang terakhir ini akan mengingatkan kepada kita bahwa dalam segala hal, supaya semuanya ini bisa berjalan, kita harus mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, Kolose 3 ayat 1-2 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, maka kita akan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi, tidak berarti bahwa kita harus ada di gereja 24 jam, bukan begitu. Ya, kita harus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam menara doa misalnya, seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi our thought, our priority, bagaimana kita set our priority is about what's above, bukan yang ada di bumi. Bagaimana melakukan hal itu? Ada 4 hal. Ya, kita harus memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Siapkan waktu khusus kita dengan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena melalui firman-lah kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Dan yang ketiga, kita harus tertanam di dalam komunikasi, di dalam komunitas rohani. Ya, tadi disebutkan mengenai kul, mengenai cell group. Ya, dan yang keempat dan terakhir adalah untuk kita menjadi pelaku firman. Pada saat kita lakukan semua ini, karakter-karakter itu akan terbentuk di dalam kita. Dan kita akan menjadi the man of integrity atau the women of integrity. Ya, kita akan menjadi orang yang mendapat perkenanan dari Tuhan. Amin. Semoga apa yang dibagikan pada hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi guidelines bagi saudara-saudara sekalian. Yuk, di tahun 2021 ini kita genapi apa yang menjadi visi dari Gembala Sidang kita. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan kita lakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Church, how are you young professionals dan young couples, young families yang sudah bergabung bersama-sama kami. Kami bersyukur teman-teman semua bisa bergabung hari ini. Nah, hari ini kita memulai seri pengajaran yang baru, yaitu menjadi pengelola yang baik. Seluruh bulan Mei kita akan membahas tentang menjadi pengelola yang baik. Saya percaya di masa usia muda seperti kita saat ini, di masa dewasa muda, di mana banyak kesempatan, banyak tenaga yang masih bisa kita lakukan, dan pekerjaan yang luar biasa yang bisa kita achieve, kita perlu untuk membahas hal ini. Dan hari ini kita sangat diberkati oleh hambanya, PDM Willy Santoso. Saya sangat diberkati hari ini melalui firman Tuhan, menjadi pengelola integritas yang baik. Saya percaya banyak sekali orang-orang dewasa muda yang hebat di luar sana. Yang kaya, yang pintar, yang luar biasa. Tetapi saya percaya Tuhan juga mencari anak-anak Tuhan, dewasa muda yang mempunyai integritas. Dan hari ini kita diberkati melalui hambanya. Teman-teman yang belum pernah bergabung di komunitas dewasa muda, kita mempunyai komunitas yang luar biasa. Kita mempunyai berbagai call yang bisa teman-teman join, dan teman-teman bisa mencari infonya melalui Instagram @2pm_gbprj dan juga @uturn_gbhcr. Teman-teman yang ingin menjoin dengan komunitas kami bisa chat di Instagram itu dan kami akan membalasnya. Dan juga jangan lupa khusus untuk 2PM kami mempunyai komunitas cool khusus untuk young couples. Apakah itu? Adalah komunitas cool untuk para teman-teman yang sedang hamil, istrinya sedang hamil atau mempunyai anak di bawah umur 10 tahun. Sangat seru. Bahkan saya juga join di situ. Kita bahas tentang bagaimana pressure yang ada di keluarga-keluarga muda dalam membesarkan anaknya yang masih kecil. Jangan lewatkan. Don't forget to subscribe juga ke YouTube channel kami di GBI PRJ. Nah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai bentuk dari ibadah kita hari ini. Teman-teman bisa lihat di screen yang ada untuk detail yang diperlukan. Kita akan memulai doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan kami boleh beribadah dengan baik dan sehat Tuhan. Hari ini kami mau bawakan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh ada di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemimpin, baik pihak legislatif,
pihak eksekutif Tuhan, berkati mereka supaya ada takut akan Tuhan di hati mereka dan cinta akan rakyat Indonesia di hati mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua petugas medis yang ada di garda terdepan dalam fighting COVID-19 di negara ini. Biar kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka Tuhan kesanggupan untuk bisa melayani banyak orang. Juga kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Paniko sebagai Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto dan juga Dr. Yanto sebagai Gembala GBI CK7. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Dan seluruh jajaran pemimpin, gembala cabang dan juga khususnya untuk para dewasa muda di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan wibawa dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh membawa komunitas ini kepada perkenanan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk para cool, untuk para keluarga muda, untuk para yang profesional hari ini. Biar kiranya Tuhan kami diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan menjadi pengelola integritas yang baik dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Friends, angkat tanganmu. Kiranya engkau bisa menerima berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua. Kiranya kita terus dibawa menjadi naik, menjadi berkat, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kiranya kita terus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman dan keluarga kita. Kiranya dalam karir kita, di dalam bisnis kita, di dalam mengelola keluarga, kiranya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama kita. Terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Kami Jemaat GBI Dani Huli menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yanto Sinko Putra dan seluruh jemaat GBI PRJ Group CK7 Jakarta. Kami Jemaat GBI Bukit Kalvari Rainalulu menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yanto Sinko Putra dan seluruh jemaat GBI PRJ Group CK7 Jakarta atas perhatian dan uluran kasih kepada kami umat Tuhan di GBI Bukit Kalvari Rainalulu.